Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Chef Den. Nah, di samping aku ada Papa. Halo Papa. Jadi rencananya aku hari ini khusus ya nganterin Papa nih mau ke suatu tempat TV. Yaitu ke Radar TV. Radar TV yang ada di Tasikmalaya. Nah, acaranya apa gitu. Nih, mari kita lihat dulu ya. Nih kondangannya dari Radar TV, kita lihat dulu ya. Nah, jadi ikutin terus keseruannya ya nanti ya. Jadi ini acaranya harusnya nih tadi jam 10 nih baru berangkat ya. Apa-apa nanti aja. Iya, acaranya jam 11 jadinya. Oke, kita ikutin terus ya sampai sana, sampai Radar TV. Yo. Alhamdulillah kita udah sampai Radar TV. Ya, kita coba masuk ke dalam. Oh, Radar TV. Radar TV. Kita masuk ke dalam langsung. Alhamdulillah kita masuk langsung. Sebentar Padang. Persiapan kita masuk ke ruangan ini ruangannya, ruangan radar tuh, kelihatan kan, mantap pokoknya. Sip, kita tunggu nanti ya. Podcast kali ini, di episode hari ini saya akan menghadirkan sang penakluk ODGJ yang saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Saya telah bersama dengan Kang Dadang Heryadi, Ketua Yayasan Mentari Hati Tasikmalaya. Kang, apa kabar nih? Sehat. Kang Dadang ini terkenal loh sekarang. Wah, kata siapa? Di beberapa channel YouTube, baik itu artis, kemudian channel-channel yang memang mengangkat sisi lain dari kehidupan manusia, Kang Dadang disebut-sebut. Jadi gini Kang, beberapa waktu kemarin tuh reporter saya liputan terkait dengan 35 ODGJ yang dirujuk ke rumah sakit di Bogor untuk perawatan lebih lanjut, dan itu penontonnya banyak sekali. Dan di sana Kang Dadang itu udah sangat familiar dibicarakan di antara netizen ini. Oke, nah kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana kiprah Kang Dadang yang sebenarnya dari dulu. Saya terakhir ketemu dengan Kang Dadang ini waktu masih zaman di terminal Cilembang. Itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi hari ini alhamdulillah Kang Dadang sudah pindah ke lokasi yang cukup representatif ya Kang. Betul. Oke. Nah, ini terkait dengan sebelum nanti bicara tentang kiprah Kang, kemarin itu sampai ada juga YouTuber yang datang, artis ke tempat Akang. Itu gimana ceritanya Kang? Dalam artian mereka itu ngapain aja di sana gitu? Ya, mungkin mereka juga ikut mensosialisasikan saudara-saudara kita yang ada di Mentari Hati. Betul. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada semua YouTuber yang pernah datang ke Yayasan Mentari Hati untuk mengangkat saudara-saudara kita yang ada di sana, untuk supaya orang banyak yang tahu keadaannya gimana, kesehariannya gimana. Ya alhamdulillah dari adanya YouTube banyak yang diketahui orang, banyak diketahui keluarga. Sekarang keluarganya ternyata ada di Mentari Hati gitu. Alhamdulillah terima kasih banyak ke semuanya teman-teman YouTuber yang telah membantu kami di Yayasan Mentari Hati. Oke.
Nah, ini yang paling penting bagaimana sebenarnya proses Kang Dadang, karena dari cerita-cerita walaupun saya lupa-lupa ingat, tapi yang paling membekas di pikiran saya, Kang Dadang sebelum terjun merawat orang-orang dengan gangguan jiwa itu pernah bekerja di salah satu perusahaan, sebut saja di PLN. Dulu itu sekitar tahun berapa, Kang? Pokoknya terakhir 2008. Semenjak yayasan ini dibentuk. Oke. Nah, saya ingin cerita sebenarnya apa yang membawa Kang Dadang berani keluar dari sebuah perusahaan BUMN lah, katakan semua orang ingin bekerja di situ, tiba-tiba akan memilih mengurus orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Ini sangat penting. Nomor ke-1, takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sulit untuk kita pikirkan. Iya, pokoknya nggak bisa. Keduanya panggilan hati, panggilan jiwa. Itu semenjak itu saya melihat saudara kita waktu itu tugas ke Ubruk Labuan Ratu. Saat itu akan masih bekerja. Masih bekerja. Kemudian itu tahun 2007. 2007 awal sekitar Januari kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu saya ke kantor dulu ngambil SPJ biasa sebelum berangkat ke lapangan. Di situ saya makan kan di depan kantor ada kantin. Makan yang di tempat yang enak, bersih. Sementara di seberang sana ada saudara kita yang lagi makan di tempat sampah. Yang mungkin udah harus saya seperti ini sekarang. Saya langsung makan itu ditinggalkan. Nyebrang ke sebelah sana, pas dilihat saudara kita itu makan sisa-sisa nasi, daging dan ikan yang campur iblatu. Di situ saya karena itu dari sampah, dari sampah kayaknya udah lama itu nasi, udah basi, udah ini. Jadi pas dilihat saya juga punya pikiran, ini manusia sama dengan saya, cuma nasinya aja yang nggak sama. Makanya saya lari dari situ langsung ke kantin ngambil nasi yang bersih, nasi, ikan, daging sama tempe tahu dan lauk pauk kan? Ya, lauk pauk sama air mineralnya saya lari-lari kasih sama dia. Ya tadi aja sama yang seperti itu enak, apalagi ini yang bersih. Tambah lahap, saya nangis di situ. Saya kepikiran di situ. Waduh, seandainya nanti saya ngurus saudara-saudara kita ini gimana gitu. Tapi setelah itu Akang biasa bekerja lagi kan? Kerjalah pasti. Makanya saya di situ habis ngasih makan, saya kan nggak lanjut makan di kantin, langsung berangkat ke Labuan Ratu. Di situ di jalan saya ngomong sama atasan saya, Bang, tadi saya ngelihat saudara kita begini-begini, seandainya nanti saya ngurus saudara-saudara kita seperti ini, gimana? Kata atasan saya, udah itu ide gila, emang buat orang gila, kata saya kan bilang gitu. Wah udah kita mempikirin aja kerjaan, nggak usah mikir yang lain-lain gitu kan. Tapi tetap saya kepikiran terus, selama seminggu saya kerja di sana, tetap saya kepikiran si orang itu. Mungkin udah seharusnya saya nanti harus begini gitu, harus ngurus macam sekarang ini gitu. Makanya pas hari Jumat saya udah beres pekerjaan, sore-sore saya pulang. Atasan saya tinggal di sana. Minggu depan katanya saya mau pulangnya, enggak ini saya udah di base camp aja, sok aja kamu pulang tuh bawa mobil. Saya pulang kan, saya pulang ke rumah ke Tasikmalaya sampai tengah malam. Pas saya langsung bilang ke istri, saya dikasih air dulu, kasih kopi. Saya langsung ngomong, Mah kemarin si Papa bilang ngelihat saudara kita begini gitu kan. Seandainya nanti si Papa ngurus saudara-saudara kita seperti ini, gimana menurut Mama? Makanya istri saya bilang, kok tumben si Papa punya ide yang bagus, katanya nggak ini kan biasanya kan saya nggak seperti itu kan gitu. Ya seandainya nih saya nanya ke istri nih gitu. Ya pokoknya saya sebagai istri, saya mendukung suami walaupun mau jalan apapun, apalagi ini jalan kebenaran. Saya mau ikut suami, makanya saya langsung dirangkul istri. Responnya seperti itu nggak kaget atau nggak kaget, justru ini jalan kebaikan. Mungkin kalau seandainya nanti si Papa keluar kerjaan juga, saya siap untuk mendukung si Papa, mendukung suami. Nah, setelah ada ikrar atau komunikasi, istri juga mau, berapa lama akan memutuskan benar-benar istilahnya oke, ngambil IGJ kemudian dirawat gitu? Pas itu kan kita udah selesai kan di sana ya, kita ditugaskan lagi ke Tasikmalaya untuk pendataan Tasik Ciamis, Tasik Garut dan Tasik Karangtunggal waktu itu 2007 sekitar bulan Juli lah kalau nggak salah, saya ditugaskan ke Tasikmalaya. Kebetulan saya habis beli rumah di daerah Rancamaya, rumah tua lah gitu kayak gitu. Ya di situ kita
mah gimana rencana yang dulu sih papa pengen lah sekalian sambil bekerja aja nggak apa-apa. Mau gimana Pak? Ya udah nekat aja, yang penting mereka dibersihkan, dikasih makan gitu. Ya alhamdulillah kita langsung ke Padayungan, dari situ ya ngambil 5 orang dulu. Oh, 5 orang. sih. Bener-bener saya belum ahli, belum apa juga. Alhamdulillah di situ udah nggak ada rasa takut, udah nggak rasa jijik. Langsung saya bawa ke rumah, dan rumah disekat untuk saudara kita, untuk keluarga gitu di situ. Tapi ya emang banyak sih tetangga yang banyak yang ngomong lah gitu. Oke. Nah itu sebenarnya waktu itu berapa lama Kang Dadang tetap bekerja di PLN, kemudian masih mengurus saudara-saudara ini? Pokoknya sampai kita ngurus itu sampai 2008 bulan Mei kalau nggak salah. Dari situ baru dilegalitaskan, dibentukan ke yayasan, dan saya juga mengundurkan diri dari pekerjaan. Oke, katanya waktu mengundurkan sampai dimusuhi orang tua tuh. Gimana itu ceritanya? Pokoknya saya 2 tahun. Orang tua kecewa sama saya. Saya lebaran aja datang ke rumah, silaturahmi ke orang tua, pokoknya saya selalu diusir. Tapi alhamdulillah orang tua saya sekarang bangga punya anak seperti saya sekarang. Pastilah. Waktu itu mungkin iya juga, secara logika udah punya pekerjaan istilahnya bagus, tiba-tiba mau mengurus ini, kejelasan yang namanya orang tua pasti kan betul, manusiawi lah, manusiawi. Mungkin nyekolahin sampai kerja sampai apa itu kan materi juga yang dikeluarkan. Manusiawi juga, dia kan bilang anak semakin gede nanti biayanya bagaimana. Kata saya bilang saya yakin aja adanya Allah. Iya katanya lagi yakin adanya Allah juga, tetap kan harus ada syariat, yang jadi guru, yang jadi bengkel, yang jadi sopir, yang jadi ini gitu. Ya saya ngurus orang gila kata saya. Iya kan kamu katanya orang gilanya kan dari jalanan yang terlantar. Ya saya meyakin ke Allah aja gitu. Ya memang ini sebuah ide gila. Nah kemudian ketika memang Kang Dadang memikirkan nggak sih, kan mereka tuh harus dikasih makan gitu. Iyalah. Sementara Kang Dadang malah keluar di pekerjaan, otomatis nggak ada pemasukan. Jadi dilihat kan. Gimana itu? Dilihat istri, kalau bahasa Sunda masih rejem, kumas. Biarinlah nanti kalau supamanya kepepet nanti bisa dijual. Terus kita punya lahan di kampung, banyak kayu, banyak ya hasil tani juga di sana. Kita juga punya pohon kelapa yang disadap orang, itu ada tengahannya kan, kita ada hasil dari situ yang mudah-mudahan bisa tercukupi lah dari situ. Ya dari situ kita benar-benar itu. Ya alhamdulillah walaupun istri saya sampai habis dirangsadan lah gitu istilahnya mah untuk dijual, untuk apa istilahnya menolong saudara-saudara kita untuk makannya apanya. Itu perjuangan benar-benar dari awal itu seperti itu kita. Oke. Nah untuk waktu mengambil dari kalau Kang Dadang ini kan memang mengambil saudara-saudaranya itu dari jalanan kan. Betul. Istilahnya kadang-kadang Kang Dadang juga hunting, mencari gitu. Nah sebenarnya waktu awal-awal yang tadi Akang ada 5 orang berarti? 5 orang. Itu bagaimana ngurusnya, kan Kang Dadang mungkin tidak punya kemampuan bagaimana memperlakukan itu, caranya gimana? Ngapain aja setelah mereka dibawa nih? Disimpan di rumah. Diapain mereka itu? Ya, soalnya emang saya bukan ahlinya ya ngurus semacam orang-orang seperti ini. Mungkin saya bukan dari sekolahan psikolog juga, bukan ahli psikiater juga. Ya, tapi awalnya mereka itu di jalan, dikucilkan orang, ditakutin orang, dijijiin orang. Sementara mereka dibawa ke tempat kami di sana, dianggap keluarga kita dengan sentuhan, dengan kasih sayang. Pokoknya udah hilang rasa takut, rasa jijik itu. Saya dengan sentuhan kasih sayang banyak berkomunikasi, saya ngomong. Ya diajak jalan, masuk ke masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat. Alhamdulillah dari situ banyak pengakuan juga dari masyarakat. Ya alhamdulillah di situ kan mereka itu sebetulnya apa istilahnya, jadi belum ada kepercayaan diri, makanya kita bawa ke masyarakat untuk kepercayaan dirinya muncul. Jadi bergabung dengan masyarakat, polibolnya apanya, bersihin selokannya apanya lah gitu. Tapi saya ingin lebih spesifik ya, karena kan saya pribadi saja ketika memang orang yang saudara kita yang misalnya di jalanan seperti itu, tentu harus memperlakukannya beda lagi ketika orang yang benar-benar terlantar tapi dalam keadaan waras kan, itu bisa komunikasi. Tapi kan komunikasi saja kadang dengan orang seperti itu susah. Kang Dadang ini punya ilmu apa nih kira-kira? Saya
ikhlas, walaupun mereka itu di jalan agresif apa, alhamdulillah dengan kita rasa keikhlasan mereka tidak ada yang sulit untuk dibawa ke tempat gitu, ke tempat kami di sana. Dan mereka nurut, mungkin istilahnya kita punya prinsip, jadi kita dengan keikhlasan ini jadi nggak mau dipuji sama manusia saya. Ini Kang, putar saya potong. Yang tadi yang paling menarik adalah nurutnya mereka ini Kang, yang saya masih kadang kenapa kok. Saya pernah menyaksikan Kang Dadang sendiri, walaupun dari tayangan televisi, ketika memang mengajak mereka itu benar gitu, mereka mau. Nah, komunikasi apa Kang yang dilakukan sama mereka? Saya pengen tahu. Ya istilahnya komunikasi mah cuman nanya nama kamu siapa, dari mana aslinya, itu aja sih, nggak terlalu ini. Cuman mungkin kalau perasaan dari saya ini, wah ini harus benar-benar kita kerja itu harus dengan keikhlasan. Dari situ makanya ilmunya yang paling utama itu keikhlasan. Makanya pernah saya kejadian waktu itu di Lanu, di daerah Ciberem ya, ada kejadian ODGJ ngancurin mobil. TNI Angkatan Udara udah nggak mampu. Nah itu kan yang agresif kayak gitu. Itu kan Polsek Ciberem udah nggak mampu. Adalah si Kanit datang nyusul ke kita, Kang tolongin aku, katanya di sana ada ODGJ ngamuk. Pokoknya mobil udah rusak. Jadi batu dimasukin karung pakai gebukin mobil. Ya alhamdulillah dengan kita datang ke sana pakai motor, kita kasih, Mas mau rokok nggak? Nyamperin kan? Manggut kan dia. Sini kata saya. Tapi buang dulu yang di karung, tapi dibuang kan? Nah, dibuang. Nah dari itu. situ pas datang langsung kita kasih rokok, langsung yuk Mas main yuk, naik motor, langsung celek naplok kan begini gitu. Makanya si Kanit mohon maaf ya sampai bilang anjir goblok, katanya tadi saya kasih roti, rokok kok nggak mau gitu. Makanya si Kanit sampai bilang dia Kang cik menta ilmu lah seetik mah saya teh butuh sekali-kali mah untuk kadang-kadang nangkep orang-orang seperti ini. Saya bilang, Kanit, kalau istilahnya kerja kita jangan karena tugas. Kalau kerja jangan karena manusia. Harus karena hati yang ikhlas. Insya Allah lancar semuanya. Walaupun agresif apapun, insya Allah dengan hati kita yang ikhlas. Jangan istilahnya karena orang lain lah, karena manusia. Yakin lancar. Iya, karena itu tadi saya melihat ketika Kang Dadang beraksi, benar semua orang pasti akan istilahnya gogodek kok bisa. Tapi Akang dari dulu itu belajar kan, dalam artian ada komunikasi yang memang tidak diketahui, dalam artian orang ya itu tadi kalau Kang Dadang kan tadi menyebut bahwa memang benar-benar keikhlasan. Tapi Akang belajar komunikasi mereka nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Saya mah ilmu dadakan aja. Enggak ada istilahnya pernah komunikasi dulu atau gimana, nggak pernah saya. Spontan aja. Misalkan nggak ada ritual. Nggak ada. Tapi menurut orang tua saya ada keturunan dari kakek saya, buyut saya. Soalnya sekecamatan Cikalong itu kakek saya, buyut saya itu jadi lamun cek Sunda mah pangumahaan sakacamatan. Boh kanggo ODGJ na, boh kanggo gering panas naona selalu kakek kang buyut. Nah mungkin saya ada keturunan dari situ. Oke Kang, berarti Kang Dadang sudah berapa lama mengabdikan hidup untuk mengurus saudara-saudara yang di jalanan ini? Ya kalau mulai ngurus itu kan dari 2007, legalitas baru kita ada legalitas 2008. Ya pokoknya 14 tahun lah. 14 tahun. Alhamdulillah dengan banyak uji coba, banyak suka apa duka. Ya. Pokoknya saya selalu banyak apa ya. Pokoknya ini coba begini. Untuk ini dikasih ini, oh ini karakternya begini, harus begini ya. Pokoknya saya banyak hikmah, banyak pembelajaran untuk saya. Belajar untuk bisa mengendalikan emosi, belajar untuk menyayangi orang caranya bagaimana, cara menghadapi orang ini seperti apa. Ya alhamdulillah lah. Sampai banyak pembelajaran, banyak hikmah buat saya. Kang Dadang punya catatan nggak sebenarnya? Ada berapa ratus atau ribu atau bahkan berapa jumlahnya orang yang Kang Dadang bawa untuk dirawat? Udah banyak, yang pulang udah sehat bertemu dengan keluarganya juga udah banyak, udah ratusan juga. Bahkan kita yang paling jauh nganterin itu ke Kupang, ke Manado, Makassar. Berarti mereka ada dirawat lebih ini dari sisi medis berarti Kang? Medis. Oke. Yeah. Nanti kalau misalkan mereka
Gimana itu memang sudah dilepas saja karena tanggung jawab memang sebenarnya tanggung jawab Harusnya di undang-undang itu harus negara yang urus. Nah berarti kalau yang 35 itu kadang-kadang berarti sudah lepas ya? Enggak ada, cuma 3 minggu loh. Nanti balik lagi? Balik lagi ke Mentari Hati, nanti obat kontinu untuk 6 bulan. Oke. Ya mudah-mudahan mereka pulangnya dari Marjuki Mahdi, mereka lebih stabil lagi, sehat lagi. Mudah-mudahan mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Oke. Kang, saya ingin tahu lebih spesifik. Kalau misalnya ada saudara yang diambil dari jalanan, yang telantar, kemudian dalam kondisi apapun, ketika proses perawatan awal tuh kayak gimana kan? Dalam artian apa yang pertama istilahnya di recovery atau di sana. Istilahnya. Ya, yang pertama kan itu kan rambutnya pada gimbal-gimbal kotor ya. Kita potong dulu rambutnya, potong kukunya, langsung dibawa mandi, suruh mandi. Yang tadinya kan mungkin beberapa tahun nggak mandi kan, udah kotornya. Makanya saya kalau mandi pakai sabun mandi nggak bakalan dapet itu. Makanya saya awal-awal itu pakai sabun colek, sabun cuci. Kalau nggak pakai sabun cuci nggak bakalan dapet itu. Itu makanya dari itu dulu sih yang fisik diurus. Berarti ya fisik dulu. Fisik dulu. Nanti sesudahnya fisik baru kita dengan pendekatan, dengan kasih sayang, banyak komunikasi. Makanya saya selalu eksperimen, coba dengan musiknya. Yang awalnya musik cuma neng-neng, kebetulan sekarang kita udah alhamdulillah memaksain untuk beli sound system. Alhamdulillah tambah semangat mereka untuk joget senam. Jadi mereka juga istilahnya dengan dengan diajak happy aja berarti. Iya, makanya kita kalau lagi ada rezekinya kita kadang-kadang bawa ke Galunggung, bawa ke Situ Gede, bawa ke pantai juga, itu refreshing. Bahkan kita bawa ke alam, mereka kan perlu refreshing. Kalau aktivitas yang dulu biasa dilakukan di sana, kemudian yang baru itu sama. Karena kalau misalkan dulu kita pagi-pagi, itu keluar senam-senam, joget-joget, sama kan? sih. Ya makanya sekarang kita udah punya angan-angan juga, punya apa istilahnya harapan ke depan nanti pengen memperluas lahan. Nanti pengennya saya itu pengen punya kandang sapi, kandang kambing, nanti entah ada untuk peternak lelenya, entah untuk bercocok tanamnya. Makanya saya memohon sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan secepatnya terrealisasi kehendak kami di sini dari pihak Yayasan Mentari Hati, dan mohon doanya juga kepada saudara-saudara saya di luar sana, mudah-mudahan cita-cita saya, cita-cita kami semuanya di Mentari Hati secepatnya terwujud, secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya saudara kita nanti jangan sampai bengong-bengong, nanti kan bisa dibimbing untuk bisa ngurus sapinya, ngurus kambingnya, supaya mereka diberdayakan, supaya ada aktivitas untuk sehari-hari dan mereka udah pulang sehat, udah punya keahlian. Bahkan kalau seumpamanya nanti Yayasan Mentari Hati ini udah makmur, udah sejahtera, nanti kalau umpamanya ahlinya di bidang hewan, nanti kasih kandangnya, kasih hewannya. Pengen saya seperti itu nanti ke depannya. Oke. Nah Kang, terus kemudian kalau misalnya mungkin akan pasti berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Mereka itu kenapa Kang? Istilahnya bisa di jalanan gitu, dari banyak kasus aja. Dari banyak kasus pengalaman-pengalaman yang udah kita bertemu dengan keluarganya, kebetulan mereka kebanyakan depresinya itu dari faktor ekonomi. Jadi mereka kebanyakannya umumnya itu dari faktor ekonomi yang benar-benar orang-orangnya pada kurang semua, kekurangan ekonomi. Dari rumah tangga kan tadinya juga dari ekonomi, cerai, ya seperti itu. Ya mereka mungkin dengan kurang iman lah, kalau gitu kan. Kalau benar-benar imannya kuat, walaupun ekonomi nggak ini, insya Allah pasti stabil gitu. Jadi kebanyakannya dari faktor ekonomi. Mereka di jalan, jadi kabur dari rumah, orang tuanya ya buat mencari anaknya atau saudaranya, boro-boro buat mencari itu, untuk makan aja sulit itu. Jadi memang ini juga yang mayoritas dari kalangan yang kurang mampu. Tapi ada gak kan yang misalnya gara-gara justru ini levelnya, ternyata di jalanan, ternyata anaknya, keluarganya misalnya seperti apa kan? Ada sedikit cerita? Ada. Jadi ada yang benar-benar pas yang ke Kupang itu pengalaman saya. Jadi mereka bahkan sekarang mah kayaknya kalau dipublikasikan dia nggak mau. Dia nggak mau, dia itu mantan ODGJ.
dia benar-benar orang mampu, tadinya dari Kupang itu terbang ke Pulau Jawa sama keluarganya, niatnya untuk berobat. Nah, di rumah saudaranya kabur, hilang. Nah, seperti itu. Pas dia sehat, sembuh, pulang ke rumahnya, saya kan tahu alamat dari dia kan. Yang awalnya dia itu nama udah lupa, saya nemukannya juga daerah Cikalong, pinggir laut. Nah, di situ dia kan sampai ke sana, nunjukin kan naik taksi kan. Nah, sini ternyata rumahnya pakai security. Nggak nyangka saya. Bapaknya apa pekerjaannya? Kapten kapal. Itu makanya, waduh, kata saya, ini orang bukan orang sembarangan, kata saya. Ya ibunya sampai pingsan waktu itu dipertemukan. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian dari cara ataupun yang saya masih penasaran gaya komunikasi, berapa lama kan setelah mereka, karena tadi bicara terkait dengan fisiknya dibersihin dulu segala macam, kemudian bisa diajak komunikasi itu biasanya dari pengalaman Akang sendiri berapa lama kan itu bisa komunikasi lah gitu. Ya umumnya sih sekitar 60%, 2 minggu udah bisa komunikasi sih umumnya. Tapi yang banyaknya juga sekarang banyak yang gak nyambung sampai sekarang juga. Ya 60% lah, sekitar 2 mingguan. Udah bisa komunikasi. Kayak sekarang kan udah baru 2 minggu aja sekarang udah nyambung semuanya. Orang Sukabumi udah nyambung alamat semua, bapaknya, kakaknya, adiknya udah semua bisa untuk dikembalikan walaupun belum stabil benar-benar. Terkait dengan gaya komunikasi tadi, saya memang masih penasaran kalau saya pernah melihat memang beberapa kali kadang menangani itu rasanya memang kayak kalau itu enak aja gitu. Beda lagi sama orang yang baru atau misalkan hanya datang untuk ini. Kenapa sih kan? Saya masih penasarannya kayak gini, agak sulit menganggapnya. Kenapa sih bisa seenteng itu gitu kan? Harus nyoba. Sama si Anghel ini ya coba hunting keluar sama aku. Nanti cara-caranya gimana? Oh begini, nanti tahu sendiri. Kalau nggak nyoba hunting, cuma dibayangin, susah. Makanya harus kali-kali nanti bareng-bareng sama saya untuk mencari ODG-nya di jalan. Harus itu mah, supaya nanti tahu, jadi nggak bertanya-tanya lagi. Oh caranya begini ya, triknya begini ya. Kalau menjelaskan secara ini tanpa ke lapangan pasti susah juga. Susah. Banyak yang pernah ikut sama saya, jadi mereka memberanikan diri, jadi bisa mereka menangani saudara-saudara kita yang semacam ini. Oke. Luar biasa. Kang, kemudian soal mengurus mereka, orang-orang yang memang berbeda, harus diberikan, kadang harus fokus. Nah saat ini kadang kan menyiapkan segala satunya, makannya segala macam, pakaiannya segala macam. Kalau yang tadi yang saat ini aja ada 200, berarti kan 204 orang. Sehari itu berapa beras yang akan masak? Pokoknya beras sekarang habis sama pengurus sama relawan semuanya sekitar 85 kilo per hari. Sehari, belum lauk pauknya, belum itu ininya, belum itu. Kalau dihitung masalah itu, walau apa seandainya kita nggak yakin adanya Allah, sulit ya? Sulit. Kalau dipikirkan secara logika, hitung-hitungan matematika, wah gak mampu lah saya. Tapi alhamdulillah saya juga terima kasih kepada donatur yang telah membantu kami, membantu Yayasan Mentari Hati. Terima kasih banyak. Kalau saya sendiri nggak mampu kalau tidak dibantu oleh donatur. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan donatur yang telah membantu Yayasan Mentari Hati dikasih sehat, panjang umur dan sukses selalu yang diuruskannya, perusahaannya atau apanya, pokoknya sukses selalu. Oke, Kang, soal makan, mereka tuh dikasih makan berapa kali sih? Saya udah nyoba 3 kali, ternyata tidak efektif. Jadi saya sekarang cuma 2 kali, siang cemilan. Soalnya kenapa? Pagi, siang, sore justru banyak mubazir, banyak yang dibuang-buang nasi. Makanya kita kalau pagi-pagi itu minum jamu dulu, kita bikin jamu sendiri. Jamu apa tuh? Ada kunyit, ramuan sendiri aja, ada jahe, ada daun salam, ada sirih, ada apa itu?
apa yang suka dipakai pepes teh itu kayak gitulah, pokoknya itu di blender sampai ini halus, nanti kita bikin pakai gula juga supaya agak manis-manis. Iya. Jadi itu setiap pagi. Dan Cemilannya apa nih? cemilannya kayak roti, kue apalah, pokoknya makanan-makanan ringan aja. Jam 9 baru makan, terus nanti habis duhur cemilan lagi, nanti sore setengah 5 baru makan lagi. Itu tiap hari berarti? Tiap hari. Kita hajat setiap hari. Hajat setiap hari, bener kan? Hajat setiap hari. Masalahnya kalau hanya untuk 5 di bawah 10 orang mungkin ini ratusan. Kalau anak air, masak air tiap hari terus, nggak mati-matinya. Si tungku itu. Kita kan pakai kayu bakar. Kalau pakai gas kita nggak mampu lah. Berapa puluh juta kalau seandainya pengeluaran gas tiap hari. Makanya kita pakai kayu bakar. Hajat tiap hari Kang Dadang. Hajat, masak tiap hari. Sebulangnya gede-gede. Kan ada siapa? Itu berarti yang masak-masak itu yang relawan itu? Atau sekarang yang masak-masak itu yang alumni mantan ODGJ. Alhamdulillah dia sekarang udah rajin banget, dari mulai ngurus dapur semuanya ditekel sama mereka yang mantan itu. Justru yang relawan-relawan yang normal itu justru sekarang mah nggak pernah mantau, sekarang udah bisa dia semuanya. Bahkan itu benar-benar saya salut juga sama mereka yang benar-benar yang tadinya itu ODGJ sekarang bisa masak sendiri, bisa beres-beres sendiri. Nah, pola penyembuhan, pendekatan selain tadi diajak sebenarnya kan sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana, tidak ada khusus, tidak ada obat, tidak ada obat segala macam. Berarti segala sesuatunya itu butuh senang aja kan, dalam artian butuh bahagia berarti kan. Apa yang akan lihat dari proses mereka dari mulai yang hingga tadinya bisa sembuh gitu loh. Apa sebenarnya yang masalah ketika dalam struktur manusia itu ketika orang gila tapi bisa sembuh? Kalau masalah sembuh ya bingung juga saya ya. Soalnya yang punya sembuh itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mah cuma berikhtiar dan bersyariat. Tapi dengan berdoa sama yang Maha Kuasa, alhamdulillah banyak juga yang dikasih sembuh. Banyak juga, ada juga yang dari awal sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Makanya pernah ada yang nanya, kenapa nggak sembuh-sembuh? Emangnya saya punya sembuh? Saya nggak punya sembuh. Saya bukan apa-apa. Saya cuma berikhtiar dan bersyariat aja. Minta ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih saya. Sulit sih kalau masalah ngomong-ngomong masalah kesembuhan. Soalnya kita nggak punya sembuh sih. Dan ini memang tidak bisa dibicarakan secara metode yang jelas, tahapan-tahapan semuanya mengalir aja kan. Betul. Kemudian soal penanganan, bagaimana ya namanya juga orang dari pinggiran yang tadinya memang orang pada takut kemudian dibawa ke tempat. Yang paling saya pernah lihat pun saat Kang Dadang itu merawat mereka ketika mereka kayak buang kotoran di mana-mana. Itu gimana sih Kang, maksudnya kuat kok bisa? Banyak relawan yang datang, Pak, saya mau jadi relawan. Makanya saya bilang, dengan senang hati, yuk kita bareng-bareng untuk memperhatikan atau peduli sama saudara-saudara kita di sini. Ternyata mereka sehari keduanya udah kabur. Makanya kata saya bilang, di sini super bencana alam. Kenapa? Di sini kadang-kadang, mohon maaf ya, BAB di mana? Mending cuma BAB di situ, dimainin ke dinding, pakai tulis-tulis, kadang-kadang dilulur. Itu. Mereka, makanya saya bilang ke yang mau jadi relawan di situ, kamu berangkat dari rumah ke sini ke yayasan, kamu harus full dulu, penuhi dulu rasa ikhlas. Kalau setengah-setengah pasti kabur. Itu. Makanya itu banyak relawan dari Jogja, Tangerang, yang sok-sokan gitu. Emang tidak segampang yang diucapkan, tidak segampang yang dipikirkan. Itu. Makanya saya dari awal 2007, tapi alhamdulillah kalau saya dari 2007, dari awal kita ngurus atau peduli sama saudara-saudara kita, benar-benar udah tidak jijik lagi, udah tidak takut lagi. Ya karena rata-rata kan kalau Kang Dadang saya kan udah kebal dengan bau. udah kecium lagi kayaknya bau-bau di sana itu. Udah kebal udah. Iya, banyak yang kuning-kuning bukan emas itu. Kan. Dan ini saya memang berpikir tadi juga saya berbicara terkait dengan ini memang tidak bisa
dipikirkan secara logika, dihitung secara matematika, apalagi kan kaitannya dengan mereka yang memang tidak bisa diprediksi lah istilahnya. Tidak bisa diprediksi dalam artian yang namanya juga mereka orang dijauhi gitu kan, sementara didekati. Tapi kan kalau ini penting, apa sebenarnya yang merubah Kang Dadang sendiri dalam artian dari kehidupan sehari-hari yang Kang Dadang ternyata kehidupan seperti ini, belajar dari mereka. Apa kira-kira hikmah yang bisa diambil? Banyak sekali lah hikmahnya. Jadi saya bisa untuk mengendalikan emosi yang emang kebanyakan ODGJ ini kan seharusnya buat mengundang emosi kita kan, untuk marah, untuk ini, tapi alhamdulillah di situ. Tapi dilihat karakter mereka kan, kebanyakan kalau laki-laki harusnya kita nada tinggi. Ya kita kan ke anak sendiri, kalau udah nggak bisa dilembutin ya agak keras sedikit kan. Gasin lah. Iya, yang penting kita dengan tidak ada dengan kekerasan fisik. Kalau masalah tinggi nada nggak apa-apa kan, kita ke anak sendiri aja. Kalau udah nggak nurut bener-bener kan kita nada tinggi kan. Itu kebanyakan laki-laki. Tapi kalau perempuan kebanyakannya harus dengan sentuhan. Kadang-kadang kita lemah seperti lembut, lemah lembut kayak seperti cinta aja. Makanya mereka pada ada yang nyiumin saya nggak apa-apa biar aja. Iya, saya pernah. Ke Kang Dadang itu kayak kadang-kadang nyiumin, kadang-kadang kepala nyender di pundak kita. Ya kita harus seperti itu. Apalagi ke perempuan. Dan saya sekarang di yayasan itu benar-benar diprioritaskan perempuan. Kenapa? Jangan sampai celaka 2 kali. Udah otaknya nggak normal, terus ada yang memanfaatkan di jalan sampai hamil gitu. Itu yang lebih. Makanya saya selalu ada perempuan yang telanjang atau yang ini saya selalu reaksi cepat itu. Benar-benar saya langsung terjun itu. Kayak kemarin kejadian di daerah Cadas Pangeran ada yang telanjang ular, saya kejar ke sana. Ya alhamdulillah sekarang udah selamat, udah ada di yayasan dan udah pakai baju. Oke. Tapi udah diajak ngobrol masalahnya? Udah. Tapi dia kayaknya ada ketakutan seperti itu. Kayaknya trauma apa nih orang. Nanti juga bisa kekorek ini. Kayaknya trauma apa ini. Butuh waktu. Oke. Nah kalau misalkan yang di Mentari Hati sendiri, ada nggak yang nitipin? Nah itu. Saya di sini udah janji dari awal sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima titipan dari keluarga. Oke. Itu. Pokoknya saya pengen menolong orang-orang yang benar-benar terlantar, yang benar-benar nggak tahu keluarganya siapa dan orang mana. Gitu. Oke, jadi memang tidak ada titipan. Tidak ada titipan, apalagi bayar. Gitu. Tapi pasti ada dong yang istilahnya meminta kemudian sokanlah saya dibayar. Setiap hari ada yang mau nitipkan di sana. Kalau saya pengen memperkaya diri, makanya bapak saya pernah bilang, ayo kita bikin bangunan aja di tempat kita. Nanti ya ini yang terlantar, nanti ini yang titipan. Nggak mau Pak, saya udah janji dari awal, saya pengen menolong orang-orang ini aja. Kalau kata bapak saya kan bilang, kalau bikin kita 20 kamar, per kamarnya 5 orang, berarti 100 orang kali 3 juta udah berapa? Nggak mau saya hitung-hitungan ke situ. Biarin saya menolong orang-orang yang terlantar aja. Itu saya udah janji sama Yang Maha Kuasa. Itu. Ya, itu sebuah komitmen yang memang sulit lah untuk dipikirkan. Tapi ya itu tadi rata-rata kan yang terlantar akan misalnya meminta mencari orang yang terlantar kemudian tidak mau. Tapi justru kalau misalkan yang biasanya takutnya mungkin malah jadi kayak tempat panti jompo gitu ya. Karena kan banyak kan kalau misalkan yang ini justru dia dititipkan kayak panti jompo. Dan itu mungkin rata-rata dari keluarga yang memang misalnya kan berada gitu kan. Nah, oke Kang. Kemudian terkait dengan soal apa istilahnya yang untuk aktivitas makannya, kemudian pakaiannya, rata-rata itu suka datang sendiri atau misalnya akan ini dari mana nggak tahu apa-apa. Ya, yang dari awalnya kan saya itu yakin adanya Allah. Makanya pernah saya putus asa juga, ini cerita nih. Pernah putus asa yang awal-awal dulu masih di terminal Cilembang ya. Saya di sana, benar-benar itu istri saya udah habis. Udah tadi ya, tapi kita belum sempat ke kampung. Tapi jam 5 itu besok udah nggak ada apa-apa. Benar-benar udah nggak ada untuk dipasak hari besok. Dari situ saya bilang ke istri, udah besok mau bubarin aja ya.
manusiawi lah, saya manusia tidak normal. Itu karena ada titik yang benar-benar udah putus asa saya waktu itu. Nah di situ istri saya alhamdulillah, makanya istri saya the best, selalu menenangkan saya, selalu mengademin saya, selalu mendukung saya selamanya. Benar-benar di situ istri saya, Pap, kata Pap dulu kan kita yakin adanya Allah. Gak apa-apa sekarang jam 5 mau menjelang maghrib, belum punya apa-apa untuk besok. Siapa tahu nanti malam atau besok ujung-ujung datang aja rezeki kita. Dari situ makanya pas malam saya nggak bisa tidur kan. Jam 11 malam, Bang, di situ ada yang ketok pintu. Siapa yang datang? Orang Cina, muda-muda, laki perempuan. Ngasih sembako untuk 3 hari. Coba, itu jam 11 malam. Makanya dari situ, pokoknya sampai sekarang saya benar-benar yakin adanya Allah, yakin ada Tuhan yang Maha Kuasa, yakin benar. Oh berarti benar-benar janji Allah itu tidak akan ini. Lamun cek bahasa Sunda mah janji Allah mual sulaya. Benar. Itu. Jadi momen itu pun yang membuat Kang Dadang tidak pernah takut soal rezeki. Ya. Okay. Benar-benar soalnya kita niatnya kan niat karena Allah, niat beribadah, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk saya juga, untuk keluarga. Itu makanya saya dari kejadian itu sampai sekarang saya benar-benar yakin adanya Allah, yakin adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, baik. Dan ini yang paling penting. Tadi ngobrolin soal istri yang mensupport luar biasa, kemudian keputusan Kang Dadang. Tapi kan oke, istri, tapi ada anak, ada segala macam, ada keluarga. Pernah nggak misalkan anak ngeluh atau pas awal-awal? Waktu pertama anak dulu sampai dia minder juga sekolah. Bahkan teman-temannya kayak ngebully, kayak apalah gitu. Wah, cenah bapaknya si Widya mah cuma ngurus nugelo gitu. Emang sempet, tapi saya kasih arahan, kasih pandangan, kasih nasihat begini. Kita harus benar-benar peduli. Saya kasih terus. Alhamdulillah pas menjelang ke SMA dia malah kalau ada yang ngomong seperti itu, wah bapak kamu belum tentu bisa kayak bapak saya. Jadi dibalikin. Pokoknya sekarang bangga anak saya. Bahkan sekarang dia mau meneruskan perjuangan saya. Bahkan sekarang kerjanya mau resign. Anak saya sekarang kerja di pajak. Mau resign katanya. Udah pokoknya papa saya pengen setahun lagi atau 2 tahun lagi saya nanti mau mengundurkan diri, pokoknya mengelanjutin perjuangan papa. Itu anak saya sekarang. Bener. Kalau menurut orang lain mah katanya wah kerja di pajak ini bagaimana ya, gitu, betul, lumayan. Tapi sekarang anak saya udah niatnya untuk resign, untuk berhenti dari pekerjaannya, untuk melanjutin perjuangan saya. Bisa-bisa sebenarnya kondisinya balik lagi ke kondisi dulu karena ada waktu mau resign kan. Kang Dadang sendiri pasti loh kok, tapi Kang Dadang juga dulu tapi kita udah mengingatkan nggak apa-apa, kita makanya dukung, sok nggak apa-apa. Tapi coba aja dulu setahun 2 tahun aja dulu, nanti pikirkan secara matang. Takutnya nanti teteh takut gimana, pokoknya pikirkan secara matang aja resign atau enggak. Nah itu, tapi tetap udah bulat anak saya pengen resign, pengen ngelanjutin perjuangan. Soalnya di sana kan kalau saya bukan ke ahlinya untuk masalah pembukuan, anak saya ahlinya sekarang pembukuan, nanti ahlinya udah bisa ngurus saudara-saudara kita juga, sering belajar kan di sana. Alhamdulillah anak saya udah tidak ada rasa takut, udah tidak ada rasa jijik juga. Bahkan suaminya juga sama-sama mau resign sekarang. Luar biasa. Jadi Kang Dadang saya pikir jadi ini ya merasa flashback lagi waktu Kang Dadang dulu. Betul. Tapi itu, kan? Jadi kita kan udah pengalaman, nggak apa-apa kan. Kalau saya kan dulu nggak didukung sama orang tua kan. Orang tua bahkan ngebenci kita selama 2 tahun. Gitu. Kemudian mau nanti ke depan Kang Dadang apa nih kira-kira yang sebenarnya mau bagaimana nanti ke depan gitu, punya visi atau misalkan cita-cita lagi untuk dalam artian benar-benar bisa meng-hire orang-orang, kemudian punya fasilitas yang baik, bisa lebih jangkauannya lebih luas lagi gitu. Seperti apa kira-kira nanti ke depan? Pokoknya saya selalu berdoa sekarang yang nomor ke-1 tadi masalah lahan. Memperluas lahan untuk punya kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam, untuk beternak lele, untuk bercocok tanam. Dan keduanya saya minta juga ke saudara-saudara saya yang di luar sana,
tolong mudah-mudahan nanti setiap daerah, mudah-mudahan saya ini jadi apa ya, motivasi untuk orang lain. Mudah-mudahan saya ini sebagai contoh untuk orang lain. Mudah-mudahan di daerah luar sana banyak juga yang mendirikan yayasan semacam kami di sini, semacam saya di sini, supaya kenapa? Saudara-saudara kita ini jangan dibuang-buang. Itu bukan rahasia lagi sekarang, dari daerah ini dibuang ke sini, daerah sini buang ke sana. Kenapa? Jangankan sekarang manusia, sampah aja udah ada pembuangan akhir. Apalagi ini manusia. Makanya sebetulnya bukan solusi mereka dibuang sana, buang sini, itu bukan solusi. Ini manusia. Makanya saya mudah-mudahan nanti saudara-saudara saya atau yang lanjutin saya dimanapun, mudah-mudahan nanti bisa untuk seperti kami di Yayasan Mentari Hati mendirikan yayasan setiap daerah supaya jangan saling buang. Mudah-mudahan ya. Emang seharusnya sih diurus sama negara. Iya, karena itu sudah masuk undang-undang. Iya. Nah, kemudian kan katanya juga kabarnya di Tasik itu banyak ya yang istilahnya orang-orang dengan ODGJ yang di rumah-rumah gitu maksudnya. Banyak sih. Udah ada catatannya mungkin di dinas kesehatan, di dinas sosial. Tapi itu kan sekarang udah mulai ada program dari pemerintah, mereka dikumpulkan apa syarat-syaratnya dari mulai KTP-nya, KK-nya, KIS-nya, BPJS-nya. Jadi mereka dirujuk ke rumah sakit jiwa. Oke, nah ini yang ingin saya klarifikasi dari Kang Dadang ini terkait berita kemarin yang ramai itu, kok orang gila dikasih KTP, ini gimana sih? Kemudian ini namanya juga orang gila. Nah itu proses itu kan kerjasama dengan pemerintah atau Persija, karena kalau nggak salah yang dirujuk ke rumah sakit Marzuki Mahdi Bogor itu ber-KTP, ber-KK, berkis, ber-BPJS. Oke, dan itu dimasukkan ke kakaknya? Kakaknya saya. Jadi kakak saya punya berpuluh-puluh lembar. Yang dari sekian ratus orang-orang itu. Okay. Ya siapa lagi kalau bukan kita yang ngakuin, ya siapa lagi? Okay. Berarti mereka harus masuk kakak ke saya supaya mereka punya administrasi, punya surat-surat. Nah ini makanya saya tuh ingin klarifikasi itu netizen yang budiman itu, karena banyak salah yang persepsi ini kok orang gila dikasih KTP gitu, dalam artian yang dimaksud orang gila ber-KTP ketika yang mau dirujuk ke rumah sakit Marzuki Mahdi Bogor itu memang dimasukkannya, dikasih KTP diurus sama negara, dimasukkan ke kakaknya Kang Dadang ini gitu loh. Jadi bukan dalam artian bagaimana orang gila dikasih KTP, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Supaya kenapa sekarang kan pemerintah itu, negara itu harus birokrasi, harus ada surat-surat. Kalau tidak ada surat-surat nggak mungkin untuk keluar bantuan. Itu makanya kalau non surat-surat kayaknya buat bantuan semacam datang ke Marzuki Mahdi aja nggak bakalan diterima. Syarat. Itu syaratnya. Makanya saya juga suka berpikiran, oh kita kan niatnya kemanusiaan nih, ngapain sih harus ada surat-surat gitu kan? Tapi itu kan administrasi pemerintah, birokrasinya harus seperti itu, jangan sampai ada penyelewengan kan? Itu makanya. Jadi kebayang berarti kalau di kakak keluarga saya kan cuma ada 5. Ada 5, paling banyak. Kalau Kang Dadang berarti berlembar-lembar ya? Puluh lembar, udah numpuk sekarang kakaknya. Itu. Berarti kan yang pertama tuh Kang Dadang, istri anak. Baru kesananya saudara-saudara kita. Itu makanya paling unik di kita di sini. Benar-benar yang nggak punya nama kita namain aja si Anu aja. Gitu. Oke. Nah itu soal bagaimana Kang bisa akan berkolaborasi sehingga mungkin ya kayak kemarin ada 35 orang yang dibawa ke itu. Seperti apa kolaborasi dengan pemerintah? Ya alhamdulillah mungkin dari pemerintah sudah mulai ada kepedulian buat saudara-saudara kita di sini. Ya kemarin juga kita alhamdulillah berkat Kepala Dinas Sosial Pak Haji Nana Rosadi. Itu ya alhamdulillah dia itu sebagai orang tua saya. Benar-benar dia peduli banget sama kita di sana. Jadi alhamdulillah, makanya cuman sayangnya Pak Haji Nana cepat pensiun sekarang. Iya. Makanya saya merasa kehilangan Pak Haji Nana. Mudah-mudahan nanti pejabat yang menggantikan Pak Haji Nana seperti Pak Haji Nana, bahkan mudah-mudahan lebih dari Pak Haji Nana, lebih peduli lagi sama saudara-saudara kita yang perlu perhatian. Itu mudah-mudahan nanti lebih dari Pak Haji Nana. Oke. Karena yang saya tahu kan memang rata-rata
yang saya pikir itu dalam artian gini, untuk memberi makan ratusan orang itu kan butuh banget itu tiap hari gitu. Kalau yang hajat kan mungkin orang hajat itu tidak setahun sekali loh kan, bisa bertahun. Kalau ini tiap hari harus makan besar dan dalam artian butuh. Tapi yang saya tadi dari cerita-cerita dari awal itu selalu saja ada hal yang memang tidak terduga. Kayak tempat aja misalnya. Betul. Dulu tuh saya pernah berbicara waktu pernah ngobrol dengan Kang Dadang waktu masih di Bawah, rencananya memang mau di Bungur Sari. Tiba-tiba pindah ke Kan itu kan kata tadi, saya kan sekarang tadi kerja di sini, sekarang jadi ngurus begini, itu kan udah takdir. Ya mungkin yang di Bungur Sari itu belum takdir dari Allah. Yang di sana, yang di sini dijanjiin sini sana, jadi itu belum takdir dari Allah. Kalau udah takdir, langsung tidak ada banyak basa-basi lagi. Bahkan orang yang ngasihnya juga tidak mau dipublikasikan, jangan dikasih tahu. Pokoknya tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Jadi tiba-tiba itu datang, ngundang saya. Cuman dia waktu itu bikin kayak intelijen gitu. Gimana? Ngawasin saya dari 2014 sampai 2018. Pas 2018 dia ngundang saya ke perusahaannya. Dia bilang, saya mohon maaf ya Pak Dadang, dulu saya nyimpen intelijen juga di sana, ngawasin reaksinya di yayasan itu bagaimana. Ini betul-betul benar harus dibantu enggak? Ini benar-benar enggak pengelolaannya? Itu kan 2018 baru beres saya seleksi, ternyata Pak Dadang harus mendapatkan lahan yang lebih layak. Nah, di sini baru saya undang Pak Dadang ke sini. Seminggu kemudian keluarga mereka datang, keluarga dia itu datang ke yayasan, dan seminggu kemudian langsung di lahan langsung dibangun. Itu tidak ada banyak basa-basi, tidak ada banyak janji, tidak ada mau disebut apa-apa. Itu benar-benar pure membantu, mungkin untuk menanam kebaikan, untuk mendapatkan pahala. Jadi itu tadi banyak yang istilahnya itu tiba-tiba yang tidak terduga. Kalau yang direncanakan malah gagal. Nah itu. Ini itu kan belum takdir dari Allah. Makanya kita harus selalu yakin adanya Allah, harus selalu percaya, yakin adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak tahu nih takdirnya kapan diambil sama Allah Subhanahu wa taala, itu nggak tahu kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang selalu merasa banyak kejutan ya Kang ya. Banyak kejutan yang tidak terduga. Tiba-tiba besok rencananya gini, tiba-tiba dengan waktu kayaknya tidak. Jadi meleset, kadang-kadang meleset dari perencanaan. Jadi kok rencananya begini, kok jadi begini gitu. Itu udah kuasa Allah. Kuasa yang maha kuasa, yang benar-benar. Jadi kadang-kadang saya tuh kayak udahlah terserah. Tapi kan udah terserah, diem, ingus, nolong. Gimana Allah enggak sih? Tapi harus ada perjuangan juga, harus ada ikhtiar juga. Kan kalau berarti hari ini Akang masih melakukan hunting atau misalkan dapat info segala macam, kemudian jadi kita kadang-kadang kan semacam semalam nih jam 4 subuh udah yang gedor-gedor gerbang, ternyata dari kepolisian Polsek Mangkubumi ini ada ODGJ masuk warung, ngebongkar ini. Ya gitu, kayak gitu, dari kepolisian, dari dinas sosial juga, dari Pol PP juga. Saya kadang-kadang hunting, itu justru saya kadang-kadang sekarang kalau ada perempuan, kabar-kabar dari masyarakat ini ada perempuan telanjang ini, pasti saya itu reaksi cepat. Langsung serbu. Karena untuk mengantisipasi tadi ya. Antisipasi itu. Karena banyak kejadian juga. Banyak contoh, bahkan nggak perlu diungkapkan yang di tempat saya, nggak usah. Kasihan. Ya benar-benar. Kang, ini terakhir, berarti Kang Dadang tidak punya lagi mimpi-mimpi tentang duniawi untuk nanti akan seperti apa? Udah akan mengurus ini saja sampai saya tidak bisa bernapas lagi. Saya terus untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, sama keluarga, yuk kita harus jadi pejuang kemanusiaan. Yuk kita harus jadi pahlawan kemanusiaan. Itu saya tidak memikirkan masalah duniawi. Makanya umur kita nggak tahunya saya juga nggak tahu sampai 100 tahun atau 70 tahun. Nggak tahu besok atau kapan nih saya juga diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya
saya sekarang udah cukup lah segini. Mudah-mudahan saya juga dikasih materi yang lebih banyak yang melimpah untuk menolong saudara-saudara yang memerlukan. Kalau buat saya sekeluarga udah cukup lah, cukup segini. Cuman saya selalu benar-benar semangat terus. Saya sekeluarga sama teman-teman di Yayasan Mentari Hati untuk menolong saudara-saudara kita yang terlantar. Saya pokoknya semangat terus. Saya yakin terus adanya Allah. Dan sekarang malah keluarga juga sama ikut terjun di sini. Ikut terjun sampai anak saya, mantu saya siap untuk mengorbankan pekerjaan. Oke. Dan ini yang paling penting. Apa yang merubah karakter, pola pikir, pokoknya secara keseluruhan setelah Kang Dadang mengurus mereka dari awal sampai saat ini, yang merubah benar-benar, atau misalkan merubah pola pikir, karakter atau segala macam, apa yang paling bisa merubah kehidupan Kang Dadang sendiri? Itu mau gimana ya, dari kehendak sendiri aja sih. Ya, jadi kadang-kadang anak juga dikasih pandangan, arahan semacam itu. Kadang-kadang orang yang datang ke sana, kita sharing, kita ngobrol, terpanggil sendiri. Oh iya ya, kalau bukan kita siapa lagi yang mau peduli sama saudara-saudara kita semacam ini? Kalau bukan kita siapa lagi yang mau memperhatikan saudara-saudara kita ini? Jadi kepanggil sendiri. Sesudahnya kita sering sharing. Jadi ke bawah arus, ke bawah. Oh berarti kita. Jadi tadinya awalnya mereka datang cuma mau silaturahmi doang, kok sampai terpanggil untuk membantu. Ya dia seorang pengusaha umpamanya, jadi membantu untuk makannya, untuk ininya. Kalau saya kan kalau berdiri sendiri nggak mampu untuk ngasih makan sekian ratus orang lah. Makanya terima kasih lah. Tapi yang saya lihat itu justru gini kan, Kang Dadang ini saya sendiri, apakah atau saya nggak tahu atau gimana, jarang sekali kayak misalkan buka donasi segala macam. Nggak pernah. Saya antinya untuk bikin proposal. Bahkan pernah kemarin kedatangan orang-orang yang dari perusahaan BUMN juga, dari perusahaan ini. Pak, bikin proposal dong untuk ini. Mohon maaf ya, kami di sini tidak ini untuk bikin proposal, apalagi kita nyimpen ke perusahaan. Mohon maaf ya, mungkin kalau seumpamanya Bapak peduli atau atasan Bapak peduli sama saudara-saudara, udah video aja, ada apa adanya di sini, nanti itu aja yang lebih real, yang lebih masuk akal. Kalau tulisan-tulisan kan bisa direkayasa. Makanya saya udah video aja sok. Gak usah saya bikin tulisan harus gini. Kan harus birokrasinya kayak gitu. Nggak apa-apa kalau nggak mau ngasih, nggak apa-apa. Kalau seandainya harus pakai proposal. Gitu. Saya benar. Silahkan tanya. Saya pernah dagang proposal atau nyimpen proposal? Belum pernah saya. Makanya kan biasanya ada nih kan yang dia bikin segala macam, misalkan konten segala macam di YouTube lah, tiba-tiba donasi gitu segala macam, padahal kadang-kadang nggak mau itu kan. Tapi nggak apa-apa, itu mah urusannya bukan dengan aku, bukan dengan saya, bukan dengan Mentari Hati atau di yayasan. Biarin aja, urusannya juga dengan Allah. Nggak apa-apa mereka mau bikin open donasi atau apapun atau nggak apa-apa. Jadi ini harus jadi diklarifikasi bahwa memang Kang Dadang ini bukan tipikal orang yang tidak. Tadi sudah klarifikasi bahwa Kang Dadang tidak. Silahkan saya tanya-tanya, saya pernah minta-minta enggak? Pasti tahu kan? Bang Hilmi udah sering lah main ke yayasan. Kita bener-bener tidak pernah minta-minta, tidak pernah bawa-bawa proposal atau nyimpen proposal, kecuali saya dipinta sama pemerintah. Itu juga orang dinas sosial sendiri yang bikin proposalnya. Saya tinggal dibaca, nanti tanda tangan. Itu nggak pernah saya bikin. Itu juga buat pemerintah sih, itu mah cuma persyaratan yang mudah-mudahan dari bikin proposal ini nanti dari bantuan dari kementerian dari mana keluar. Jadi ini penting, harus hati-hati juga misalkan siapapun yang mau, bukan suzon ya dalam artian gini, saya harus memastikan di podcast saya ini bahwa memang ketika memang siapapun di luar sana yang mau datang aja langsung ke Kang Dadang. Iya. Mau itu bantuannya seperti apa, mau tenaga sekalipun datang, karena kalau misalkan siapa tahu di luar sana ada yang memang memanfaatkan ini tidak baik, karena harus jadi pelajaran. Maka di sini saya betul-betul Kang Dadang, kita mendengar langsung dari Kang Dadang bahwa saya pun mengetahui Kang Dadang tidak pernah yang mau menyumbang. Kan biasanya rekening atas nama yayasan atau segala macam, Kang Dadang nggak seperti
Tapi kan hari ini kan, yang banyak yang Kang Dadang itu didatangin youtuber terkenal itu. Makanya saya bilang tadi di awal Kang Dadang ini terkenal. Itu Enggak. benar ya Pak? Ada banyak. Yang datang. Banyak, ya. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada youtuber-youtuber yang telah membantu Membantu kami, juga, ya. membantu ke yayasan kami di sini, telah banyak mempertemukan orang-orang dengan keluarganya. Itu terima kasih kepada youtuber-youtuber yang telah membantu kami Yayasan Mentari Hati di sini. Sukses Terima kasih. ya. Sukses terus ya, sukses, sehat selalu. Ya, dan jangan lupa istilahnya untuk tetap bersyukur seperti Kang Dadang ini. Amin. Jangan sampai. Mudah-mudahan nama Dadang Heriadi seperti ini terus. Betul. Jangan datang kesombongan, ketakaburan, Ya, ya. pengen langgeng terus. Mudah-mudahan saya dikasih panjang umur supaya lebih banyak lagi yang diurus sama saya di sini. Oke, intinya kalau misalkan siapapun pemirsa Dapat TV yang menonton ini ketika memang mau istilahnya terketuk hatinya untuk membantu Kang Dadang, datang aja langsung. Sekarang alamatnya tuh di apa? Jalan Letjen Masudi. Letjen Masudi. Letjen Masudi, kelurahannya Mulyasari, Mulyasari. kecamatannya Taman Sari. Pokoknya nggak jauh dari Lotemat. Nah, tinggal lurus ke Tinggal, sana. iya. Itu ada kok. Jadi langsung aja ke sana. Ya. Jangan- Tinggal buka di Facebook, Google, ada alamat di situ, ada nomor rekening seandainya. Tapi saya mohon dengan tidak minta-minta. Oke, tidak minta-minta. Saya tahu Kang Dadang ini tidak minta-minta. Jadi datang aja sekalian mungkin biar real itu tadi kan. Biar real. Pokoknya saya udah kenal sama Mas Hilmi ini dari 2013. 13 benar. Jadi dia udah tahu karakter saya, tahu keadaan di yayasan itu bagaimana. Gak pernah minta-minta. Betul. Saya sering makanya saya sebenarnya udah tahu cerita-cerita Kang Dadang ini seperti apa. Awalnya yang paling melekat itu soal dia pegawai jadi PLN, tentang istrinya, tentang keluarganya. Makanya sudah tidak asing lagi. Tapi kita banyak belajar nih dari Kang Dadang bagaimana dia mengabdikan kehidupannya untuk sosial yang memang saya juga merasa saya ada interest terhadap yang ini. Tapi kalau misalkan untuk terjun langsung mengurus